Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan soal latihan mengenai evaluasi kinerja sistem logistik rumah sakit. Langsung aja pada soal pertama. Jelaskan mengapa stok outright untuk obat kategori V harus 0%, sementara untuk kategori N diperbolehkan 5%. Berikan argumentasi dari sisi keselamatan pasien dan biaya. Jawabannya yaitu karena obat kategori vital berhubungan langsung dengan keselamatan pasien dan sering digunakan pada kondisi yang mengancam nyawa. Kekosongan stok dapat menyebabkan keterlambatan terapi dan meningkatkan risiko kematian. Sementara itu, obat non-esensial umumnya memiliki alternatif pengganti atau tidak bersifat kritis, sehingga toleransi stock out masih dapat diterima untuk mengurangi biaya penyimpanan yang berlebihan. Soal kedua, yaitu RSABC memiliki data tahunan. Total distribusi obat keluar sama dengan 12 miliar. Rata-rata persediaannya 1,5 miliar, nilai obat kadaluarsanya 180 juta, nilai total pembelian 13 miliar. Dari 500 item yang di stock of name, 460 item itu sesuai. Hitunglah ITR, waste ratio, dan akurasi stok. Yang pertama, perhitungan ITR. ITR adalah seberapa cepat persediaan habis dan diganti dalam satu periode. Rumusnya total distribusi keluar dibagi rata-rata stok. Jadi 12 miliar dibagi 1,5 miliar, hasilnya 8 kali per tahun. Kemudian perhitungan waste ratio. Waste ratio adalah persentase nilai logistik yang rusak atau kadaluarsa. Rumusnya nilai kadaluarsa atau rusak dibagi total nilai tersedia dikali 100%. Jadi 180 juta dibagi 13 miliar dikali 100% sama dengan 1,38%. Kemudian perhitungan akurasi stok. Akurasi stok yaitu kesesuaian catatan sistem dengan stok fisik. Rumusnya jumlah item sesuai dibagi total item diperiksa dikali 100%. Jadi 460 dibagi 500 dikali 100% hasilnya 92%. Soal ketiga, target rumah sakit ITR minimal 10 kali. Aktual ITR-nya sama dengan 6 kali. Sebutkan 3 kemungkinan penyebab dan 2 rekomendasi perbaikan. Berdasarkan tabel gap, terdapat selisih sebesar 4 kali yang menunjukkan bahwa perputaran persediaan masih belum mencapai target yang ditetapkan rumah sakit. Untuk mengetahui penyebabnya, dilakukan analisis menggunakan metode Fishbone. Dari aspek man atau SDM, penyebabnya adalah kurang optimalnya koordinasi antar petugas serta discharge planning pasien yang belum berjalan maksimal. Akibatnya, proses pergantian penggunaan tempat tidur menjadi lebih lambat. Dari aspek metode kerja, proses admisi dan pemulangan pasien masih memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menghambat perputaran tempat tidur dan berdampak pada rendahnya nilai ITR. Dari aspek mesin atau teknologi, sistem informasi rumah sakit dan monitoring ketersediaan tempat tidur belum optimal. Hal ini menyebabkan informasi mengenai bed yang tersedia tidak dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Dari aspek material, masih terdapat keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung pelayanan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan rawat inap. Kemudian dari aspek environment atau lingkungan, terdapat persaingan dengan rumah sakit lain serta jumlah pasien rawat inap yang relatif rendah sehingga frekuensi penggunaan tempat tidur tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan kemungkinan penyebabnya. Yang pertama yaitu proses admisi dan discharge pasien belum efisien sehingga perputaran tempat tidur menjadi lambat. Yang dua, monitoring ketersediaan tempat tidur belum optimal sehingga pemanfaatan tempat tidur kurang maksimal. Yang ketiga, jumlah pasien rawat inap relatif rendah sehingga frekuensi penggunaan tempat tidur tidak mencapai target.
Rekomendasinya yaitu mengoptimalkan proses admisi dan discharge planning agar tempat tidur dapat lebih cepat digunakan kembali. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan SIM-RS untuk monitoring bed secara real time sehingga pengelolaan tempat tidur lebih efektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.